Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ikhwan TF4901. Jadi pada video kali ini kami akan membahas atau podcast tentang judi online, guys. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, bisalah kita perkenalan dulu masing-masing sama anggota kami di sini. Dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Zaki Fadila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufiuddin. Perkenalkan, nama saya Hendriko Pasya. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzan Satria. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Aziz Lapuna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Raditya Arnel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Alto. Oke, jadi kalian nikmati saja podcast kita kali ini. Nikmati. Oke guys, jadi podcast kita kali ini kan tentang judi online nih. Nah, menurut teman-teman gue nih, judi online tuh berdampak apa sih sama hidup kalian? Apa kalian di sini ada yang pernah atau belum pernah gitu judi online? Kalau jujur, saya juga belum pernah sih kayak main-main judi online. Jadi kayak coba kita tanya ke teman kita satu nih yang udah pernah nih. Coba jelaskan. Judi online tuh gimana? Coba jelasin dulu. Sistemnya gimana gitu? Pada suara-suara ini. Jadi saya sebagai penjudi online di sini, guys, memang memiliki pengalaman beberapa. Dan bentuk judi online itu ada banyak macam, seperti spaceman itu kayak kita nebak-nebak dia bakal dapat berapa kali lipat, atau enggak judi bola kayak nebak skor, atau enggak pacuan kuda, lomba pacuan kuda kita bakal nebak bertaruh untuk kuda mana yang bakal menang. Dan itu terkadang menawarkan dengan modal sekian bisa keuntungan sangat banyak. Jadi kenapa banyak orang terjerat dengan judi online? Mereka karena Kena pancing ya. kena pancing. Kayak kena rage bet lah. Modal 50.000 bisa jadi 50 juta. Modalmu berapa? Modalku kadang 100.000, 50.000. Pernah dapat berapa tuh? Jadi berapa? Paling banyak dapat gope, Cok. Woi. Sekali main gitu jadi ketagihan gitu ya? Ya, tapi untungnya aku masih bisa self control, masih bisa kontrol diri, nggak bener-bener jatuh terjerumus. Pengalaman terakhir Iya. kapan tuh? Pengalaman terakhir sih kemarin cuman ngemodalin teman, ada teman saya modalin doang, tapi saya nggak mainin. Terakhir berarti SMA. Nah, judi online juga itu sebenarnya skandal ya. Soalnya adminnya itu kayak ngasih penawaran, tapi sebenarnya di balik layar itu semuanya udah disetting. Kita bakal dikasih menang dulu, manis dulu di awal, habis itu benar-benar dikasih pahit. Berarti orang-orang yang dapat keuntungannya banyak itu pasti ruginya dulu banyak banget, guys. Jadi nggak akan untung. Nggak bakal ada untungnya. Intinya jangan guys judi online tuh Intinya parah. jangan sampai terjerumus. Soalnya ada juga tetangga saya, dia orang Chinese. Dia termasuk keluarga menengah atas lah, kaya lah intinya di kampung. Orang tuanya punya banyak toko, anak-anaknya kuliah jauh-jauh, tapi anaknya yang paling tua dengan bodohnya malah kecanduan judi online. Semua harta orang tuanya habis ludes. Orang tuanya udah meninggal dua-duanya. Sekarang mereka jual rumah, hidup susah. Itu pengalaman real. Jadi selain merugikan diri sendiri, judi online ini juga bisa Keluarga merugikan ya, orang-orang di orang sekitar lain. kita. Benar. Merugikan orang-orang sekitar kita. Teman-teman, Teman-teman, orang tua, saudara dan semuanya. Jadi sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup. Jadi seperti Iya, benar. Secara agama juga judi online kan udah dilarang ya. Ya, Jadi benar-benar. kita semua tahu juga judi itu suatu pekerjaan atau aktivitas yang haram. Ada hadisnya, ada larangannya juga. Nah, makin kacau Bro, aja. menurut kalian kalau misalkan dia nggak punya duit nih dan dia emang pengen cepet gitu kaya atau pengen cepet ngasilin duit lah, terus kalau dia main judi online itu menurut kalian gimana? Ya itu berarti pemikirannya pendek. Salah Dia- itu. Dia tidak mengerti apa statementnya itu salah. sistem judi online itu sebenarnya selalu merugikan. Jadi kita itu dibuat ketagihan, kita dibuat kasih menang-menang dulu di awal, seperti kata teman kita tadi, kita dikasih menang di awal. Terus ketika kita sudah ketagihan, kita main terus, itu akan dibuat kalah. Dan di situ pasti setelah kalah banyak kita akan dibuat menang lagi. Tapi itu tidak akan setimpal dengan yang sudah kita keluarkan. Jadi mau sampai kapanpun judi online itu tidak akan pernah menguntungkan atau tidak akan pernah membuat kaya. Tapi banyak tuh orang-orang yang dari hasil judi online tuh dia udah bisa ngasilin iPhone atau apa,
Nah itu kan bikin orang jadi tertarik atau pengen ikut gitu. Iya, tapi Nah, coba tanya. Sebenarnya di balik itu Ngeluarinnya berapa? yang ngeluarinnya banyak dan juga biasanya mereka tuh udah ada kerjasama sama Iya, adminnya. Mereka itu admin biasanya. Iya, admin biasanya. Emang sengaja flexing gitu biar anak-anak muda tertarik, terjerumus. pada Barat kata afiliator lah itu mereka. Iya, bener. Mereka yang menarik yang orang-orang luar gitu ya. Supaya tertarik. Terus kalau misalnya kalian tahu nggak yang judi berkedok trading itu? Oh iya, saham, ada Judi zaman sekarang sih itu. Iya, ada trading yang orang bilang ini tentang pertukaran uang digital antar pengusaha atau user yang lainnya, tapi ternyata itu cuman sistem yang dimainin sama adminnya kan. Iya. Iya. Tapi kalau dalam Islam ada nggak sih hadisnya kayak gitu? Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Ah, Allah menegaskan bahwa surahnya berbunyi Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Di sana mereka bertanya kepada Rasulullah tentang khamr, minuman beralkohol, dan judi. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Memang bagi Homer itu dulu belum ada larangannya, haram Iya, dulu belum ada. dulu. Tapi semenjak pertengahan Islam itu mulai diharamkan karena itu lebih banyak mudorotnya. Semua hal yang lebih banyak mudorotnya atau hal negatifnya bagi diri kita itu pasti diharamkan. Begitu pula dengan judi. Bahkan judi tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya, benar sekali. karena Judi itu tidak manfaat. ada cara cepat kita itu untuk menjadi kaya. Jadi Nggak semua ada. itu harus dengan kerja Usaha, keras. kerja atau keras. usaha. Dengan Setuju, kerja setuju, keras Itu kita akan bisa mencapai sesuatu. Lagian juga sesuatu yang dihasilkan dari kerja keras itu akan terasa lebih nikmat. betul sekali. Lebih halal, lebih berkah. Aduh, kasihan kali yang judi online. Kalau misalnya brand box ini, nah ini menurut Nah, kalian ini menarik, seru ini, menarik, menarik ini. menarik. ini tuh judi apa enggak? Soalnya kan kita biar tahu nih hasilnya tuh yang kita dapat akan sesuai enggak sama Ya. yang kita inginkan. Itu Ada. menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ya, kan kalau menurut aku nih, kalau judi itu ketika kita apa ya istilahnya itu dipermainkan gitulah sama yang di atasnya yang kita lakukan gitu. Tapi menurut aku kalau blind box ini itu dia kan kita sudah diberitahu nih hadiahnya bakal apa saja, dan itu juga kita itu pilihan kita juga untuk mau beli apa tidak, itu yang pertama. Terus di situ kita sudah diberitahu kesempatan-kesempatannya. Memang jatuhnya juga kita tetap apa ya istilah zaman sekarang apa sih, gacha ya, tetap gacha. Namun di situ udah ada kemungkinan fixnya, di situ udah ada kayak apa aja gitu yang bakal kita dapat, dan kita otomatis dari diri kita sendiri kita sudah bisa menerima dengan kita beli ini kita dapatnya apa, kita mau nggak mau harus terima kan. Ya, resikonya. Nah jadi itu resiko kita tanggung sendiri. Kalau menurut aku itu nggak judi sih. Kalian tahu nggak sebenarnya judi online tuh nggak dosa tau? Kenapa? Kalian bayangin aja, judi itu sebenarnya yang ada di kasino asli gitu kan. Main apa tuh, main dice, main kartu atau main yang pingpong, main lain-lain yang gitu, dingdong segala macam. Itu kan sistemnya itu tergantung hoki sama alam semesta berpihak sama kau apa enggak kan. Benar. Sedangkan judi online itu kan ada orang yang mainin kau, berarti itu sama aja kayak kau lagi dibodoh-bodohin orang tuh. Ditipui orang. Iya. Benar. Itu bukan gacha sama sekali sih. Itu bukan Iya. menguji keberuntungan, bukan. Itu dari nggak beruntung itu. dari kamu dibodoh-bodohin orang itu gitu. murni Iya. bodoh Duit sih itu buang-buang duit itu. Benar. Makanya teman-teman yang masih punya pikiran buat judi online, dari coba-coba deh, jangan pikir buat coba-coba deh, sumpah itu sampah, itu Setuju. Kalau coba-coba akan mengalami nanti kecanduan. adiktif, soalnya itu Susah, adiktif. ya. Baik buat makan. Jadi kalian merasa rugi setelah yang kalian kalah kemarin. Nah kalian mau balas dendam, Iya. nah, nanti akan rugi lagi, lebih besar lagi kerugiannya. Seperti itu. Sebelum dibodoh-bodohin orang, mending kalian tobatlah. Iya. Tapi ada orang yang bilang kalau kita lahir juga itu termasuk perjudian karena kita belum tentu hidup atau mati. Enggak, itu emang udah takdir sih, itu dari Nah, tulisan itu dalam nggak pernah dengar. Soalnya Bukan Itu bukan udah- masuknya bukan Maksudnya perjudian, gimana itu itu? masuknya Menurut ke kalian? kesempatan bahwa kita itu sebenarnya itu persentase kita untuk hidup itu sangat mustahil. Namun dengan kekuatan oleh Allah, kekuatan dari Allah, kita berhasil
lahir dengan selamat. Dan iya. sekarang kita sudah besar. Kita membuat video ini guys buat kalian. Gitu, guys. Nah, Itu malah lebih ke nguji iman sih. benar. Kalau gambling bukan nguji iman. Terus menurut kalian bagaimana pendapat kalian dengan banyak oknum-oknum pemerintah, oknum-oknum aparat berwajib yang sering membacking judi online, sehingga banyak situs yang tidak diblokir. Nah, di situ pasti banget mereka akan mendapatkan keuntungan. Pasti. Jelas. Pasti ada uang suap itu. Pasti ada. Makanya oleh Soalnya karena itu kita kecewa banget sama mereka pemerintah. kalau mereka mempertahankan, pasti mereka mendapatkan cipratannya. Iya betul. Kalau mereka nggak dapat, ngapain dipertahankan? Ya, Mereka disuap. berarti Jadi mereka supaya mendapatkan dibayar. somethingnya guys. Newton third law, for every action there is an equal reaction. Nah, Masalahnya kita sebagai masyarakat biasa ini nggak punya kekuatan, nggak punya hak buat menuntut mereka. Kita pasti bakal kalah, kita bakal dibungkam. ya itulah kenapa kita harus melakukan sebisa kita, itu yang pertama. Ya mungkin dari video edukasi seperti ini guys, kita bisa membuka hati nurani, pikiran sesama generasi muda lah. Benar. Kayak banyak berjudi online. Tidak berjudi online, mengurangi mudorot, dan juga banyaklah hal baik yang bisa dilakukan dengan media seperti ini. Salah satunya. Intinya dengan video ini kami dari kelompok laki-laki kelas TFA 91 itu berbicara keras untuk menolak judi guys. Judi, Saya no to judi. anti bos. judi guys. Anti judi. Teman, Kita juga sudah tobat yang tadi main judi guys. Ya. karena beliau sendiri yang mengalami dan merasakan apa itu dampak negatifnya. Jadi stop guys, itu benar-benar pembodohan publik. Kalian tuh sia-sia, kalian cuma spend money buat hal-hal yang nggak penting gitu. Hal yang tidak pasti, bukan tidak pasti, sudah pasti merugikan. Ya, jadi semoga harapan kami teman-teman di luar sana yang masih terikat judi online bisa berpikir jernih dan memikirkan masa depannya guys. Jadi gitu aja sih guys obrolan kita hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok Ikhwan 1 TFA 901 izin mengundurkan diri guys. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Hindari judi. Judi aja.